Shadaqallahul Azim. Yang saya hormati guru kita, pengasuh dari rumah tahfidz. Yang saya hormati umi kita, yang selalu istiqomah belajar sinahu, terus mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri rumah tahfidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu, para undangan semuanya, mudah-mudahan datangnya kita dalam acara Maulidun Nabi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di suasana yang terik, panas, tapi kita insya Allah terik panas matahari ini tidak sepanas kelak nanti di padang mahsyar. Harapan kita dengan Maulidun Nabi yang tadi sudah dilantunkan oleh santri kita, mudah-mudahan kita mendapatkan naungan dari Allah sehingga kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak di padang mahsyar kita semuanya mendapat naungan dari Allah lewat syafaatnya, sehingga panasnya menjadi redup, panasnya menjadi dingin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari sama-sama kita sandingkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya manusia di hadapan Allah yang akan memberikan syafaat buat kita sekalian. Ibu, para hadirin, para hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara Maulidun Nabi, Rabiul Awal itu sudah selesai. Ini sudah Rabiul Akhir kalau nggak salah. Tapi di mana-mana, wabil khusus masyarakat Indonesia selalu membacakan Maulid, apalagi warga Betawi. Mau cukur rambut, Maulid. Bu, mau cukur rambut, Maulid. Ini apa acaranya nih? Acaranya Maulid. Ada yang mau gunting rambut apa-apa ini? Nggak ada. Tapi Maulid. Mau sunatan, mau Maulid. Masya Allah. Ya. Keluar anak lagi, Maulid lagi. Nggak tahu kalau suaminya nambah Maulidnya tuh. Yasinan, Pak. Oh, yasinan. Ya. Alhamdulillah. Oh ya, yang saya hormati mantan pacar saya itu, yang di tangga itu, yang alhamdulillah dampingin saya dari duka, sekarang masih duka juga. Alhamdulillah ya. Itu yang dampingin saya, tanpa beliau saya mungkin gak bisa duduk di depan para ibu-ibu nih. Sebab kalau saya depan ibu-ibu nggak gemeter, tapi kalau depan istri saya gemeter. Karena laki-laki, sehebat apapun laki-laki, mohon maaf nih, Ustadz, udah nikah apa belum nih? Belum. Masih bujangan semua nih? Ya. Kebetulan saya stok banyak masalahnya. Stok laki-laki, perempuan banyak, apalagi di rumah hafid banyak yang hafal Quran. Alhamdulillah. Jadi kalau Kelapa Gading banyak yang hafal Quran, insya Allah malaikat rahmat akan menurunkan jutaan rahmat di Kelapa Gading. Walaupun Kelapa Gading sebelah sono seperti itu ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi dalam surah Al-Kahfi, surah terakhirnya, Qul innama ana basyarum. Jadi ternyata Muhammad itu adalah ana basyarun. Saya adalah basyar. Sama kayak kita. Nabi Muhammad adalah manusia biasa.
manusia biasa. Coba dicek ya Bu. Nabi Muhammad pernah sakit tidak kira-kira? Seperti manusia pernah sakit. Nabi Muhammad pernah enggak sengsara hidupnya? Pernah. Nabi Muhammad pernah enggak dizalimi? Ya. Masya Allah. Nabi Muhammad ketika membawa risalah, membawa ajaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, resikonya berat. Tapi Nabi Muhammad tidak pantang menyerah dengan ujian dan godaan yang melilit beliau. Maka kita sebagai umatnya, subhanallah, ya, selagi masih ada maulidun Nabi di beberapa pelosok di Indonesia ini, bahkan ada kelompok sebelah bahwa maulid Nabi itu, apaan itu maulid Nabi? Pakai rebanaan, pakai berdirilah, tadi disemprot parfum lah apa. Ada masih banyak anggapan bahwa maulid Nabi itu tidak ada ajarannya. Padahal dengan maulid Nabi kita berharap betul ingin dicintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jangan kepedean karena kita banyak sholawat, khawatirnya kita cinta sama Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak cinta kepada kita. Itu yang berbahaya. Sepertinya saya nggak panjang-panjang ini, karena hidung saya sudah kedengaran sayur asem. Memang dari rumah rencananya makan sayur asem ke sini. Ibu-ibu santri tahfidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau tanya ini, ibu-ibu rajin ngaji, rajin ke masjid, rajin iktikaf, cinta kepada Nabi, lebih cinta Nabi apa lebih cinta suami? Nih kalau yang santri yang belum punya istri saya nggak nanya, karena belum merasakan punya istri, masih bujangan semua ya kan. Kita yang banyak nih dah. Ibu-ibu lebih cinta suami apa lebih cinta Nabi? Cinta Nabi dan cinta suami. Tapi cinta suami dusta. Buktinya apa? Bu, buktinya apa? Ketika istrinya meninggal, suami, nah udah tahu semua. Berarti ibu jangan kena dibohongin dengan sumpah palsunya. Ibu kadang-kadang suka terlena. Makanya ibu kalau milih anak-anak tahfidz nih, nggak pernah janji palsu, karena takut Al-Quran. Ini suami janjinya palsu. Apa omongannya? Saya cinta padamu, aku pun cinta pada. Buktikan cintamu padaku, belalah dadamu, belalah dadaku. Ini bohong semua, ini ngomong begini bohong. Cintaku sehidup semati, bohong. Padahal istri meninggal dunia, tanahnya masih basah, suami nyari suami yang normal itu. Tapi sayang nggak, saya nggak ngomong begitu ya. Ini mah mancing ibu-ibu aja. Dibalik, suaminya meninggal, istrinya, nah bohong itu kalau istrinya setia katanya, kagak. Nah ini sudah bukti, banyak kawan-kawan yang suaminya meninggal cari pasangan lagi, alasannya sepi di rumahnya. Makanya ibu-ibu nanti kalau mau nyari mantu yang tahfidz ini Bu, yang tahfidz, rumahnya selalu dibacain Quran. Alhamdulillah, berkah rumahnya. Ya, jangan nyari ibu, nyari anak mantu yang kenalannya di kereta. Ibu nyari mantu anaknya kenalan di 21, kenalan di XX1. Karena calon mantunya kaya raya, ibu jadi kebanggaan. Rusak itu Bu nanti. Jadi yang bagus yang tahfidz.
Jadi kalau nggak punya duit, suaminya baca Quran. Kalau istrinya lagi lapar, suaminya baca Quran. Sudah gitu aja. Halo. Di dapur nggak ada beras, suaminya baca. Tuh. Alhamdulillah, berkah rumahnya, Bu. Paham ya, Bu? Ini nyari kadang-kadang yang kaya. Dicontohin baginda Rasul itu yang terhormat, wanita yang terhormat. Kembali kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diajarin dari kecil sudah mandiri. Makanya ini anak tahfidz mandiri. Ini nggak ada yang pernah ditengok orang tuanya, nggak ada ya? Pernah ditengok sama orang tuanya? Nggak pernah. Jauh dari seberang sono. Masya Allah. Tapi alhamdulillah ya. Makannya gimana Kiai? Ustaz? Makannya masak. Masak sendiri ya? Masak sendiri. Itu coba Bu. Kalau nyari mantu tahfidz Bu, bisa masak. Nggak tahu mateng apa kagak. Kalau istrinya nggak bisa masak, suaminya masak. Itulah santri itu hebatnya begitu. Tapi kadang-kadang dulu zaman kita nyantri, masaknya kagak mateng. Jadi kalau istrinya masak kagak mateng, suami nggak pernah marah. Karena pernah dulu masaknya tidak pernah mateng. Justru kalau semuanya punya istri, masaknya nggak mateng. Ketika ditanya, Mas, masaknya enak nggak enak? Walaupun kletis-kletis. Kenapa? Rindu makan kletis-kletis. Karena waktu jadi santri, masaknya kagak pernah mateng. Anak tahfidz mateng semua. Buktinya badannya seger-seger. Alhamdulillah. Karena waktunya sudah mau duhur, saya mau membahas tentang nasihatnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menyatakan, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah engkau. Apa yang engkau mau, tapi engkau sesungguhnya bakal meninggal dunia. Jadi ibu rajin ngaji itu ternyata untuk ongkos balik kampung yang akan selamanya balik, tidak akan kemari. Ibu punya kampung, kalau pulang ke Semarang, balik lagi ke Jakarta. Itu pun nabungnya berkali-kali. Makanya ibu nabung. Tiap Sabtu ngaji, itu tabungan. Anak tahfidz baca Quran, menghafalkan Quran, itu tabungan. Jangan salah, ketika kita tabungannya banyak, dengan amalan-amalan soleh, maka insya Allah di kuburnya akan dijebarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas ada doa ketika kita baca Yasin dan tahlil, Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang orang banting tulang pagi sampai sore, kadang sampai malam, tapi tidak tahu diri siapa yang ngasih rizki dan kapan kita baliknya. Banyak orang yang kadang-kadang pengajian diisi, kadang diajak, entar saja ngajinya kalau sudah tua. Padahal orang yang meninggal dunia bukan sekedar tua, tapi masih muda pun meninggal dunia. Tapi kadang-kadang orang disuruh sholat, disuruh ngaji, entar saja kalau sudah tua. Padahal kalau sudah tua, nyesel. Buktinya kalau ngaji, dengkulnya padang lon. Ada yang izin kadang-kadang perutnya sakit. Ada yang izin kadang-kadang apanya yang sakit? Banyak yang sakit. Itu sudah tanda-tanda akan diambil oleh Allah Subhanahu. Tapi biasanya yang umurnya 40 ke atas umurnya panjang. Mudah-mudahan ibu rajin ngaji umurnya panjang. Mudah-mudahan ibu yang rajin baca Quran umurnya panjang. Yang dagang diberkahi dagangnya. Karena buat ongkos ibadah kelak kita bakal meninggal dunia. Kalau tidak ingat mati mah, kita juga ngapain sih ngaji? Ngapain sholat? Ngapain Quran? Ngapain? Karena kita ingin hidupnya di sana
ketika pulang kampung kita akan mendapat berkahnya Al-Quran, mendapatkan berkahnya ilmu. Alhamdulillah. Nasihat kedua dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wahbib man syi'ta fa innaka mufariqah. Cintailah apa yang kau sukai. Saya mau tanya, ibu cinta suami? Bu, cinta suami? Cinta duit? Bohong, kagak cinta. Bu, cinta duit, Bu? Nah, cinta rumah gede? Cinta mobil? Cinta anak? Dusta itu. Kenapa? Buktinya mufariqah, kata Nabi, akan ditinggalkan. Rumah mewah apa dibawa mati? Tidak. Bu, suami ganteng dibawa mati nggak? Kali ibu meninggal, kayak siapa ya kemarin artis meninggal dunia bareng-bareng satu kecelakaan di mobil, itu sehidup semati namanya. Ibu kalau suami mati ikut mati nggak? Masya Allah, bohong. Bahkan suaminya mati, ibu yang injek-injek kuburannya, biar rata kuburannya, kan nggak sopan itu. Di hatinya ngomong, Mas, kenapa matinya nggak kemarin-kemarin, Mas? Astagfirullah. Pisah, walaupun awalnya cinta, pisah. Jabatan, orang cinta jabatan. Nah, hari ini orang lagi rame-rame nih. Ya, kemarin di Tengku Umar, berduyun-duyun, saling dukung-mendukung. Apa? Mencari jabatan. Jabatan juga nggak lama, ya kan? Nggak lama. Kalau ibu cinta jabatan, nggak lama kok hidupnya. Ada pensiunnya. Makanya kata malaikat Jibril kepada Muhammad, cinta itu jangan maksimal, sedang-sedang saja. Takutnya kecewa. Bu, takutnya kecewa. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang terakhir adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi. Lakukan pekerjaan yang kalian sukai, maka kelak nanti akan mendapat balasan. Ibu Maulid bawa apa kemari? Bu, Maulid bawa sayur asem. Jangan khawatir, sayur asam itu tidak akan dibalas oleh Allah, pasti akan dibalas. Amin. Ibu-ibu kemari bawa comrok, nanti akan dibalas oleh Allah. Ibu jangan ngomong, saya udah bawa comrok 2 karung ke Umi, kok gak ada balasannya? Pulangnya bawa sukro. Jangan nyesel, Bu. Itu malaikat kepada Nabi Muhammad akan janji. Saya sekarang kesini nggak bawa apa-apa, tapi saya yakin Umi di kamar udah nyiapin buat saya. Kepedean. Udah nggak percaya. Kita nyebar amal soleh, kita ngapalin Quran, kita baca Quran, nggak usah berharap kepada manusia, pasti ada balasan dari Allah Subhanahu. Nggak mungkin tidak dibalas. Itu janjinya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ibu sholat duha, sholat duha, tapi suami saya di PHK. Tuh, orang imannya diuji tuh, Bu. Saya baca Quran, tapi suami saya digoda oleh cewek lain, berarti ujian. Masya Allah. Makanya ibu, sedikit apapun amal yang ibu lakukan, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Balasan itu jangan nunggu dari manusia, pasti dibalas oleh Allah. Bu, ibu sama tetangga merengut, kira-kira tetangga nyayur asem dapat kiriman nggak tuh? Boro-boro, mau kemana Ustadz? Tuh ngirim orang yang sebelah. Apa jawabannya? Orang merengut aja sama tetangga, ngapain suruh asem nyampe situ? Setuju nggak, Bu? Tapi kalau ibu mukanya muka matahari terbit terang, Masya Allah. Ustadz Afan, kemarin saya ke makamnya Imam Bukhari, jajahan komunis, tapi wanita-wanita cantiknya sopan santun. Makanya saya kemarin mau ke sana, mau dibawa pulang.
Cuma mau dibawa pulang, di rumah ada istri. Udah matanya biru, tapi yang saya salut bukannya sekedar cantik, sopan santun, sama siapa aja ngucapin salam, sampai tangannya di dada. Assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam. Masya Allah, orang putih-putih, hidungnya mancung-mancung, matanya biru bu, tuh kayak rebana biru. Ngeliatin, Ustaz juga ngeliatinnya kayaknya nggak bosan-bosan. Masya Allah. Ya saya ngomong nih biar ada istri. Ternyata suaminya begitu, nggak apa-apa, biarin aja. Alhamdulillah. Cinta banyak yang cantik silahkan, tapi yang paling hebat kata baginda Rasul adalah apa? Ad-dinu aulah. Ad-dina aulahunna, agama, akhlak yang mulia. Jadi kecantikan ternyata ketika sopan santunnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Tadi saya nggak tertarik kecantikan itu, tapi ketika papasan ngomong assalamualaikum, wah jadi tertarik. Alhamdulillah. Makanya saya selfie. Memang ibu doang yang selfie. Selfie ketika umroh di depan Ka'bah selfie. Saya mah enggak, di depan wanita-wanita itu saya selfie, kirim ke istri. Ya istri, gimana perasaannya? Ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan direstui. Alhamdulillah. Tuh, coba, Masya Allah. Paham ya Bu? Jadi ternyata baginda Rasul itu banyak orang yang cinta kepada baginda Rasul karena baginda Rasul itu punya akhlak mulia. Pantas Allah sendiri yang menciptakan manusia memuji kepada baginda Rasulullah, innaka la'ala khuluqin adzim. Orang kalau pelanggannya seperti Rasulullah, pasti orang lain pun akan sayang kepada kita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Itu siapa ya? Anak tahfidz sopan santun. Pasti ibu ada pisang goreng masih panas, kirim ke rumah tahfidz karena anak tahfidznya sopan santun. Coba kalau anak tahfidznya pakai motor digerung-gerung di Gading Gria Lestari, orang tidur gerung-gerung pakai motor, maka ibu apa di hatinya? Itu bocah tahfidz. Mudah-mudahan apa itu kecelakaan. Betul nggak? Tuh, kan akhlaknya. Tapi kalau anak tahfidznya baik, sudah hafal Quran, sudah akhlaknya baik, ya kan? Di masjid kagak jamaah sekali, ibu-ibu nanya, itu yang alisnya tebel, kok nggak datang ke masjid ya? Kenapa? Karena rindu kena akhlaknya. Itu yang suaranya ketika maulid suaranya enak. Siapa ya? Sudah punya pasangan belum ya? Saya punya anak perempuan 2. Alhamdulillah. Tuh ibu-ibu perasaannya begitu. Sama kayak perasaan saya. Alhamdulillah. Itu saja Ustadz, mohon maaf saya kesini pakaiannya preman begini, pakai celana. Sebenarnya saya kalau di rumah pakai sarung terus Ustadz. Kalau di rumah nggak pernah pakai celana. Kalau di rumah sarungan melulu. Barangkali istri ngajakin. Kalau pakai celana kan agak repot. Jadi barangkali kalau pakai sarung kan saya sarungnya agak ke atasin kan begitu kan, dikuel-kuel, barangkali istri ngajakin menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya tidak panjang lebar, dan saya juga tadinya Umi nggawe begitu sih, anak tahfidz mau datang ke rumah. Kalau Umi ngomong masa juga pakai kain sarung, Mi. Ntar abis acara bubar istri ngajak jalan-jalan. Itu saja Ustadz, mohon maaf saya nggak bisa panjang lebar. Mudah-mudahan bisa kembali lagi, bisa ketemu silaturahim lagi. Kita senang sekali kita dikerumuni dengan anak-anak tahfidz Quran. Mudah-mudahan kita juga min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekaligus pamitan Mi. Jadi saya makan sayur asemnya jangan banyak-banyak. Ada acara lagi di Jonggol, Kabupaten Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz. Bismillah.
Nyepotnya gimana nyepot? Baik, alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada guru kita yang telah menyampaikan ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثناء لكن حبا في السرائر قد دعا لمجيء صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا خذ به في كل حال حبنا ولمن وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.